Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Kembali lagi pada hari ini kami boleh datang menyisihkan waktu kami untuk berdoa. Kami mau dekat dengan Engkau, erat dengan Engkau Tuhan. Biarlah waktu doa ini tidak sia-sia ya Yesus. Kami saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan, dan firman-Mu yang akan menjadi dasar doa-doa kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk saling mendoakan, saling menghiburkan, memuji, membesarkan Engkau, menyembah Engkau. Saatnya kami akan buka acara kami, tetaplah berdoa. Tuhan, jamah kami pribadi, lepas pribadi yang ada mengikuti acara ini secara langsung maupun Tuhan siaran langsung lewat live streaming, dan Tuhan untuk siaran tunda, semuanya kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan beracara, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Polen Skando dalam acara Tetaplah Berdoa. Ketika kita pray fervently ini, artinya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, maka doa-doa kita yakinlah pasti dijawab oleh Tuhan. Seperti Cornelius berdoa, semua dijawab oleh Tuhan. Doa-doa dia didengar Tuhan dan dijawab sesuai waktu Tuhan. Puji Tuhan. Dan dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus punya iman yang kuat, punya imun yang kuat. Saya mendapatkan berita yang kami doakan, ada beberapa orang, dan kemudian ada mertua dari yang kita doakan juga terpapar COVID, dan kemarin meninggal ya, karena usia juga sudah lanjut. Tapi yang saya mau ceritakan di sini bagaimana menghadapi kenyataan seperti itu, saudara. Di satu sisi ipar meninggal, berikutnya juga berapa waktu kemudian mertua. Jadi anak meninggal, kemudian juga ibunya yang meninggal. Ya, kenalan saya yang punya mertua dan punya ipar meninggal, dan berita lagi bahwa ada kenalan juga orang tuanya meninggal, suami istri dalam waktu 1 minggu. Ya, ada juga yang meninggal orang tua yang ada, dan kemudian anak juga ikut meninggal semua, atau menantu juga ikut meninggal karena keadaan seperti ini. Sementara mereka tidak bisa berlibur dan harus menghadapi di rumah seperti itu, yang dimana meninggalnya di rumah, ya keadaan yang kita tidak bisa prediksi akhir-akhir ini, saudara. Tetapi ada firman Tuhan untuk kita yang berduka, untuk kita yang sedih, untuk kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasih. Mari pengharapan kita tetap kita serahkan kepada Tuhan. Saya rindu kita membacanya, dan saudara bisa menyimak di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13. 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13. Perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya Kedatangan Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang mati lebih dahulu? Itu mereka yang bangkit, saudara. Kita yang masih hidup, kalaupun Tuhan datang kita masih hidup, kita yang berikutnya. Jadi bertemu Tuhan luar biasa, saudara. Kalau kita mati meninggal di dalam nama Yesus, itu yang paling penting. Jadi kalau kita meninggal di dalam Yesus, orang-orang yang kita kasihi, kita sudah bawa kepada Yesus atau tidak? Mereka mengakui kesalahan mereka, mereka terima Yesus sebagai juru selamat atau tidak? Nah, inilah kuncinya, bahwa kita harus mengatakan pada waktu orang-orang mulai kita tidak tahu keadaan dia meninggal atau sembuh, kita tidak tahu sejauh mana, tapi beritakan Yesus. Saat ini juga kami mau membawakan nama Yesus kepada kita semua, bahwa kalau orang yang meninggal di dalam Yesus
Boleh bersedih, boleh, tetapi tidak berkepanjangan bertahun-tahun. Memang kadangkala ingat ya, tahun berlalu pas tanggal begini orang tua kita dipanggil Tuhan, ibu saya dipanggil Tuhan, bapak saya dipanggil Tuhan. Ingat ya, kakak saya dipanggil Tuhan. Nah, orang-orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Wah, tanggal begini ada sedihnya, tapi bukan berkelanjutan dan lama dan hidupmu dihiasi dengan kesedihan, bukan. Kalau ada yang berduka saat ini, saya pun turut berduka ya buat orang-orang yang dikasihi meninggal. Tetapi bangkit, percayamu. Makanya ketika orang itu masih hidup, hargai hubungan yang baik dengan orang-orang tersebut. Ya, karena suatu waktu kesempatan itu tidak ada lagi. Atau kitanya yang dipanggil Tuhan, kitanya tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik, sudah akhirnya dipanggil Tuhan. Sebab itu kita yang berduka, ada orang yang berduka dengan kepergian, semua banyak orang yang mereka kasih, pegang firman Tuhan ini, bahwa pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Ada pertemuan di udara, ada perjumpaan di surga yang mulia. Makanya kita percaya, orang yang meninggal harus percaya dalam Yesus, kita juga harus percaya dalam Yesus, ya. Dan kita bisa, kalau kita sampai lihat kedatangan Tuhan, maka itulah tanda yang heran, yaitu sangkakala. Kemarin kita nyanyi lagu kan, kalau sangkakala berbunyi, kita ada nggak nama kita di sana. Nah, yang paling berat yaitu orang yang masih hidup seperti kita saat ini. Kita berjuang dengan kehidupan kita. Jangan takut mati, takut berbuat dosa, takut hidup dalam dosa, itu yang jelas. Dan paling tidak engkau respect pada Tuhan. Haleluya. Jangan engkau takut mati karena corona, padahal tidak takut berbuat dosa dan tidak takut Tuhan. Itu yang terbalik hidup kita. Oleh sebab itu, jalani hari ini dengan penuh sukacita supaya imun saudara kuat. Kalaupun ada duka cita sementara tidak masalah. Yang penting pengharapanmu tidak mengecewakan, dan jangan salahkan Tuhan. Jangan menyalahkan diri sendiri, apalagi juga engkau menyalahkan orang lain. Akhirnya bersyukur aja. Berterima kasih untuk semua kasih sayang dalam hidup kita. Haleluya. Gunakan waktu-waktu yang ada. Percayalah bahwa hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan kuatkan kita hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam. Gunakan dengan baik. Kelola waktu dengan baik. Ada waktu engkau banyak istirahat, silakan. Tapi jangan lupa, ada waktunya juga engkau bekerja. Ada juga waktu engkau berdoa. Haleluya. Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa dan membangun dirimu dengan penyembahan, pujian kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Haleluya.